Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman channel Warung Bingkai, mohon maaf sekali lagi kita selalu harus sampaikan karena ini memang tidak ada kaitannya dengan bisnis fotografi kita, tapi memang kalau dibilang tidak berkaitan, sebenarnya berkaitan juga gitu karena memang kita ini keluarga besar Warung Bingkai, terutama orang tua kita yang selalu mendukung usaha kita, yang menjadi prioritas kita. Baru kemarin aja berangkat umroh. Kali ini kita sharing santai tentang umroh karena pada dasarnya di kesempatan kemarin kita mengurus umroh orang tua kita, ternyata memang banyak drama dan banyak yang sekiranya perlu kita share di sini terkait umroh dan turunannya. Kenapa saya bilang turunannya? Ternyata banyak teman-teman atau kebanyakan orang itu dia memikirkannya hanya ya umroh, ya berangkat, bayar travel, pulang di sana, pulang dan oleh-oleh gitu mungkin ya. Tapi ternyata setelah saya yang disclaimer dulu, bukan saya berangkat, jadi yang berangkat orang tua dan mertua. Ternyata banyak drama dan banyak yang kesulitan-kesulitannya. Makanya saya tergerak untuk men-share hal itu supaya teman-teman, bahkan mudah-mudahan teman-teman berangkat nih ya, teman-teman subscriber, saya doain mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang kemarin udah kita bahas, itu tentang pembuatan paspor ya. Jadi setelah kita daftar ke travel dan kita nanti akan disuruh membuat paspor, dan membuat paspor itu ternyata kita memerlukan identitas, data pribadi kita yang lengkap, yang benar dan yang sesuai gitu. Jadi teman-teman perlu perhatian hal itu, diperhatikan lagi, maksudnya jangan sampai jadi kendala gitu. Jadi kalau ada niatan yang mau umroh atau yang masih baru nabung gitu ya kan, udah mulai disiapin tuh dokumen-dokumennya. Itu memang untuk perbaikan nggak ada biaya ya, ada biaya misalnya kayak saya kemarin membuat perubahan akte, jadi harus proses persidangan 100.000, cuman selebihnya itu kita nggak ada biaya. Ya kalau mau ngasih uang tips gitu boleh kali ya, tapi kemarin kita ke KUA minta tukar nama, minta surat pernyataan bahwa namanya yang bener tuh ini gitu, masih gratis gitu, masih bisa gitu. Jadi memang kendala yang awal itu ya seperti itu. Kalau buat teman-teman yang belum nonton, ada videonya, nanti kita tampilkan di linknya. Jadi full videonya itu kita akan pecah-pecah supaya teman-teman itu langsung ke intinya. Jadi problemnya dibikin paspor kah, dibikin apakah, disuntik mengitis kah gitu ya kan. Nah, setelah kita bikin paspor, biasanya bikin paspor itu kita sendiri ya, manual, jalan sendiri, tidak dibuatkan oleh travel. Ada juga jasa yang menyediakan buat paspor, biasanya harganya beda dan lebih mahal. Kita kemarin bikin sendiri dan kendalanya memang di dokumen aja, selebihnya aman dan berhasil kita bikin paspor. Nah, selanjutnya setelah bikin paspor, kalau nggak salah kita langsung ke arah disuruh punya buku kuning. Nah, buku kuning itu apa? Buku kuning itu adalah buku yang membuktikan bahwa kita sudah divaksin meningitis. Jadi buat kita jamaah umroh dan haji diharuskan untuk suntik meningitis dulu supaya terhindar dari penyakit radang otak ya. Penyakit meningitis itu meningitis itu. Makanya dipinta sertifikatnya. Nah, itu kita suntik memang sengaja setelah paspor selesai kita tuh langsung mengurus suntik. Mengurus suntik itu kita suntiknya lagi waktu itu dikasih rekanan di dekat Depok. Kita pakai Ventur ya, bedanya kita pakai Ventur, pokoknya terbukti, terpercaya, recommended gitu kan. Jadi kita direkomendasi di dokter dekat Depok. Ternyata dokternya itu begitu kita hubungi, stok vaksinnya habis waktu itu. Jadi kita ya udahlah, kita nyari di Google dan di mana-mana memang bilang kebanyakan ya di Rumah Sakit Fatmawati gitu. Di Rumah Sakit Fatmawati itu ya udah kita berangkatlah ke Rumah Sakit Fatmawati. Kebetulan memang kita dari Bogor ya, Cibinong, dan kita membawa 3 orang tua saya, ibu bapak dan mertua saya, orang bapak aja ya kan. Ternyata nah, di sini saya share tentang biaya dan turunannya ya, karena kita memang ngebahas tentang tips dan trik umroh dan biaya turunannya gitu ya kan. Ternyata kita
umroh itu nggak cuma bayar paketnya, ada biaya pasportnya, ada biaya akomodasinya gitu. Nanti itu harus dipersiapkan karena nanti masih banyak lagi biaya-biaya yang lainnya udah mendekati umroh bahkan saat kita pulang gitu. Jadi saat vaksin meningitis itu yang pertama memang kita nggak punya mobil, jadi kita masa iya kita naik motor boncengan gitu ya kan, maksudnya 3 motor gitu. Kebetulan waktu itu istri saya ikut terus. Nah itu kita ternyata ada biaya untuk sewa mobil. Kebetulan orang tua saya bisa nyetir, jadi kita sewa mobilnya aja, bensinnya, tolnya gitu, belum kesasarnya ya kan. Jadi banyak dramanya. Jadi kita suntik, saya rekomendasiin mendingan di Rumah Sakit Fatmawati. Di situ buka Senin sampai Jumat, sampai Sabtu sampai setengah hari, tapi saya nggak saranin hari Sabtu ya. Kalau bisa Senin sampai Jumat, dia tuh sampai jam 2. Kalau bisa datangnya jam 9 kurang udah di sana ya, karena dia biasanya kalau antriannya udah banyak nanti bakalan di stop gitu, udah selesai gitu. Jadi kita daripada kita kesana datang tiba-tiba cuma-cuma, akhirnya kita balik lagi ya kan, apalagi kalau yang jauh ya kan. Jadi kita harus pastikan dulu datangnya lebih pagi dan pastikan dulu kita jam buka ya, jam kerjanya dia, maksudnya Senin sampai Jumat dan tidak tanggal merah kalau bisa ya. Guys, duduknya sambil enak nih. Nah, di vaksin itu di Fatmawati, jadi buat teman-teman ini berlaku untuk Jabodetabek ya. Mungkin di tempat lain ada, tapi saya kurang tahu vaksinnya adanya di mana. Yang kita pilih waktu itu di Fatmawati. Jadi kita vaksin itu karena kita kan jadwalnya keberangkatan yang pernah saya bilang itu 2020. Jadi saya 27 Maret 2020 sebelum pandemi. Jadi saat itu memang udah pandemi, tapi kita belum terlalu biasa aja gitu, masih ya belum, ke kita masih belum ada dampaknya gitu. Tapi ternyata di 2020, di Maret 2020 itu ya memang menjadi ya penundaan kita gitu. Penundaan kita untuk berangkat umroh, dan memang itu qadarullah, udah semuanya memang ditutup. Bahkan alhamdulillahnya kita ya 27 Maret itu belum berangkat. Jadi ada yang udah berangkat dan dia di sana suruh ibadah umrah wajibnya itu 10 pulang lagi gitu. Dipulangkan secara berangsur. Jadi sayang banget harusnya kita 9 hari di sana, jadi cuma ada yang 2 hari dan cuma 3 hari gitu di Mekah. Bahkan kalau misalkan ada yang jalan-jalan dulu nih, misalkan umrohnya jalan dulu ke Turki biasanya kan paketannya. Tapi ini paketnya ke Turki dulu baru umroh. Nah, baru nyampe Turki diumumin sama Saudi Arabia bahwa perjalanan umroh dinas haji dan umroh itu ditutup. Nah, ditutup per tanggal sekian, jam sekian. Jadi yang udah dari Turki itu ya pulang gitu. Jadi uangnya itu mungkin bisa nanti untuk keberangkatan selanjutnya mungkin nambah atau gimana. Itu kebijakan dari travelnya. Balik lagi ke suntik meningitis. Nah, suntik meningitis saya kebetulan di situ pas memang udah terjadi pandemi. Jadi di situ tidak terlalu ramai, tapi ya lumayan ada aja yang suntik di situ. Kita pas masuk itu, kita yang pertama di Rumah Sakit Fatmawati itu pastikan kita langsung ke Geraha Husada ya. Jadi gedungnya paling depan. Kalau kita masuk lewat parkiran depan tuh, kita langsung ambil ke kiri, jangan ke kanan. Ke kanan IGD, rawat inap, dan pokoknya itu nggak berhubungan. Kita jauh nanti parkirnya. Kalau bawa mobil langsung ambil kiri. Nanti kita parkir di depan atau di belakangnya gedung Geraha Husada gitu. Jadi biar nggak bolak-balik, begitu masuk pastikan kita kan itu nanti kan lobi utama tuh, kita langsung ambil ke kiri ya. Jadi kalau bawa motor pun ambil ke kiri. Waktu itu kita masih bawa mobil pertama kali tuh. Nah, kita begitu sampai sana, kita disuguhkan ada 2 komputer tuh, ada 2 komputer. Kita harus ngetik sendiri dong, ya kan? Bayangin yang ke sana, saya kemarin ngeliat ada orang tua, nenek-nenek sekitar umur 60 tahun lah. 60 tahun lebih lah, kayak lebih tua dari orang tua saya. Dan dia harus ngetik namanya, nomor KTP-nya, tanggal lahirnya, alamatnya di komputer. Dan itu dia berada di depan saya kebetulan. Jadi kesian banget, nggak ada yang nganterin. Dia mau syuting meningitis, mungkin dia mau umroh ya. Kayaknya kalau haji enggak deh, tapi kayak dia mau umroh. Tapi kesian banget gitu, karena suntik meningitis itu daftarnya sendiri gitu. Kita harus bawa fotokopi paspor, kita harus bawa fotokopi KTP, karena yang dibutuhkan itu nomor paspornya, nomor KTP-nya, namanya, tanggal lahirnya, bukan data pribadi gitulah, alamat gitu ya kan, nomor handphone. Nah makanya kesian banget kita ngelihatnya kalau misalkan dia sendirian aja nih. Terakhir ya, jadi
tipsnya itu teman-teman kalau misalkan mau suntik meningitis dan di Rumah Sakit Fatmawati itu adanya di Geraha Husada, dari depan itu belok ke kiri langsung masuk. Pastikan kalau memang orang tua kita mau berangkat umroh dan mau suntiknya sendiri, teman-teman anterin ya, yang ngerti anterin itu, maksudnya kesian kalau misalnya harus nginput sendiri. Beberapa kali saya nih terutama nginputin orang-orang gitu, saya di depan saya lama saya inputin, setelah itu saya nginput punya saya orang tua saya tiga-tiganya, setelah itu di belakang saya ternyata minta inputin beberapa kali, ya kesian, karena kesian juga dia nggak ngerti malah jadi lama bahkan salah, kesian juga. Jadi memang prosedur rumah sakitnya seperti itu. Jadi kita memang ya udah ikutin aja, tapi kita mengantisipasi kalau memang orang tua kita mau suntik meningitis dianterin gitu ya kan. Nah itu mungkin suntik meningitisnya udah sampai situ aja ya, karena memang udah azan isya. Nanti kita lanjut lagi sharingnya lagi, mumpung kita masih ingat, masih terbayang-bayang prosesnya gitu. Oke, sampai di sini suntik meningitis. Mungkin ada part 2-nya suntik meningitis ya, karena kita suntik meningitis itu 2 kali. Setelah ini kan kita nggak jadi berangkat tuh, ditunda 2 tahun, dan memang suntik meningitis itu umurnya 2 tahun, maksudnya masa berlakunya itu 2 tahun. Jadi pas di keberangkatan 2022 ya kita udah habis waktunya, kita harus suntik ulang gitu. Jadi kita saat itu kita suntik ulang, dan kita memang baru aja pastiin booster, pastiin kalau habis vaksin booster suntik meningitis tuh udah 2 minggu ya, 14 hari, karena kalau nggak 14 hari dokternya nggak mau suntikin meningitis, sia-sia lagi kita berangkat dan kita harus pulang lagi dan menunggu 14 hari setelah suntik booster kayak gitu. Buat bab suntik meningitis mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan punya gambarannya buat teman-teman Jabodetabek terutama ya yang mau berangkat umroh. Pastikan teman-teman anterin orang tuanya, kalau bahkan teman-teman sendiri yang berangkat, persiapkan dokumennya, persiapkan juga fisiknya, dan kalau sekarang eranya udah vaksin, pastikan tentang waktunya itu 14 hari setelah vaksin ya, supaya berjalan lancar gitu. Biayanya 315.000 sama ininya, biaya 315.000 ya. Jadi siapin juga duitnya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen kalau ada yang kurang jelas. Jangan lupa klik tombol merah ya, subscribe. Terima kasih.